Ini yang akan aku lakukan kalau bisa belajar bahasa Korea dari nol. 지금부터 한국어 열심히 배울 거지? Nah, aku sendiri belakangan ini lagi suka banget pakai aplikasi namanya Kilo Notes. Aku tuh buat urutan atau diagram flow kalimat yang aku pingin buat. Halo semua, long time no YouTube. Udah lama banget deh kayaknya terakhir aku duduk kayak gini. So, as you all know, alhamdulillah aku udah wisuda. So, 우리 졸업했습니다. On top of that, aku kira ini waktu yang tepat sih untuk di atas kewajibanku untuk juga sharing lebih sering di YouTube ini apa yang aku telah pelajari selama kuliah. The first topic yang aku pengen sharing pertama kali adalah bahasa Korea. Jadi topik video kali ini adalah aku bakal sharing beberapa strategi dan juga findings yang aku dapetin selama belajar bahasa Korea yang sulit-sulitnya, jadi semoga kalian yang lagi belajar sekarang gak harus melewati hal yang sama kayak aku. Sebelum kita langsung masuk ke strategi, aku pengen bahas problem apa sih, masalah apa yang aku hadapi pas lagi belajar bahasa Korea ini. Aku merasa aku tuh belajar bahasa Korea, tapi kok aku nggak bisa ngegunain bahasa ini di kehidupan sehari-hari. Dan dari situ aku sadar bahwa kesalahan aku adalah passive learning, alias aku tuh terlalu banyak membaca doang, pelajari doang, memahami doang, tapi aku nggak langsung put into action. Aku nggak active recall, atau aku tuh nggak mendorong otakku untuk langsung mikir sendiri. Otak kita tuh gimana sih? Nah, aku sendiri belakangan ini lagi suka banget pakai aplikasi namanya Kilo Notes, karena menurut aku tuh fitur yang ada di aplikasi Kilo Notes ini tuh beneran ngedukung banget sih buat kita-kita yang pengen belajar bahasa baru atau lagi mau nge-refresh bahasa yang kita lagi pelajarin. Misal aku buka Kilo Notes. Nah, aku sendiri kalau lagi belajar vocabulary atau belajar kalimat, aku itu belajar berdasarkan situasi. Contohnya apa? Misalnya kalau aku kantor pos, kira-kira vocabulary apa aja sih yang aku perluin? Atau misalnya aku mau sekolah di kelas, itu vocabulary yang aku perlu tahu apa aja. Nah, contohnya di sini aku udah punya list household items. Jadi yang di sebelah kanan ada bahasa Korea, ada bahasa Inggris. Nah, yang aku pakai di sini adalah tape feature-nya. Misal aku pencet yang tape feature ini nih. Terus nanti aku bisa nutupin either yang bahasa Koreanya atau bahasa Inggrisnya. Ini semua nanti aku tes bahasanya, aku langsung nulis langsung kira-kira itu bahasa Inggrisnya apa, atau sebaliknya aku tulis bahasa Koreanya langsung pakai Hangul itu apa, dan sebagainya. Dan aku pun udah pakai metode ini sampai sekarang, karena walaupun aku udah lumayan fasih bahasa Koreanya, menurut aku penting banget bahasa itu kayak otot sih menurut aku, harus dilatih terus. Dan aku pun untuk situasi yang kompleks itu kadang masih butuh pembelajaran vocabulary yang baru. Next, strategi yang aku gunakan yang juga applicable sebenarnya untuk menghafal in general adalah the art of storytelling. Misalnya aku ada grammar baru atau aku punya vocabulary baru yang lumayan sulit, itu kan tergantung banget dengan konteks. So this is where the art of storytelling really helps, karena vocabulary seperti ini atau grammar tertentu juga kayak misalnya shida, itu tergantung banget sama konteks. Nah, contohnya gimana Fir? Kalau misalnya di Kilo Notes aku pakai fitur mereka namanya flowchart. Jadi aku tuh buat urutan atau diagram flow kalimat yang aku pingin buat. Jadi secara gak langsung kita tuh ngetes otak kita untuk buat kalimat lagi, dan thinking process kita itu jadi lebih terstruktur. Contoh flowchart yang aku udah buat di sini, kalau misalnya di bahasa Korea kan struktur kalimatnya itu awalnya adalah waktunya dulu, objeknya, baru yang paling terakhir verbnya kan. Nah, di sini aku punya contoh nama kalimatnya itu kemarin aku dan Carmen, ya aku juga lagi suka sama heart to hearts. Kemarin aku dan Carmen makan kimbap, enak banget. Nah, konteks di sini Carmen kan lebih muda dari aku, atau bisa dibilang friends lah, lebih chill gitu. Jadi verb yang aku pakai itu nggak perlu buat yang orang tua. Nah, aku juga buat kotak untuk masing-masing tempat. Misalnya ini untuk waktu, ini untuk nama, ini untuk grammar tambahan. Misal aku mau bilang aku dan Carmen kan berarti kita harus menambahkan suatu grammar baru kan, yaitu irang. Baru nanti ada kotak juga buat makanan atau objeknya, dan juga baru verbnya. Nah, di sini aku isi satu-satu dengan flowchartnya. Ada 어제 카르멘이랑 김밥을 먹었다. Tapi kalau misalnya aku pengen bilang kemarin kakek makan kimbap, nah itu kan konteksnya udah beda. Kenapa? Karena si kakek ini dia udah jauh lebih tua dari aku, udah orang lebih tua, dan aku harus ganti pemilihan verb aku. Nah, dari situ aku langsung gampang di flowchart ini kalau aku mau ganti. Kemarin kakek makan kimbap. Atau misalnya kita bilang deh, kakek sudah makan kimbap. Kakek sudah makan kimbap. Berarti aku bilang misalnya kakek udah makan kimbap kan, berarti sekarang kan. Berarti kita nggak perlu add kemarinnya. Terus aku tulis lagi di sini, aku ganti nanti ini jadi haraboji
tinggal gitu aja. Terus irangnya nggak perlu karena haraboji nggak makan sama siapa-siapa. Terus nanti kimbabel masih sama, tapi mogota instead aku ubah, bahkan aku masih keep kayak gini, cuma aku tandain. Jadi aku ngambil ini, aku pakai warna merah, terus aku kelingkarin, aku tulis kalau ini kalau makanan orang tua lagi makan kan kita pakai vocab lain, yaitu 드시다, berarti 드셨어요. Nah, itu cara aku memakai flowchart di sini. Jadi aku udah bangun dulu nih yang kosong-kosongnya. Nanti aku tinggal isi-isi aja kira-kira seperti apa. Dan dengan melakukan ini, aku juga active recall, aku juga jadi mikir, tapi strukturnya masih align. Dan menurut aku ini bermanfaat banget dan ngebuat proses belajar bahasa aku lebih cepet sih. Terus kalau misalnya kalian lagi nyatet nih, dan butuh extra resources dari online, kalian kalau pakai Kilo Notes, tinggal add link to text and photos. Jadi nanti catatan atau flowchart kalian tuh bisa langsung di-link ke berbagai sumber internet, guys. Cuman aku sendiri sudah terbawa dengan arus pali-palinya Korea, jadi tuh aku tengah-tengah sih, aku masih ada santainya Indonesia dan juga pali-palinya Korea. Jadi tuh aku ada fitur yang pengen aku kasih tahu kalian yang mungkin bisa kemis di Kilo Notes, itu adalah K-Switch. K-Switch itu apa? Jadi kan tadi aku ada yang household items itu kan. Kalian kalau mau ngapa-ngapain tuh langsung satset nih. Misalnya pakai 3 jari, aku tinggal shup, itu udah langsung ada ini nih guys. Aku tuh dengan menggambar di screen langsung bisa ngasih komen baru. Ini kan banyak coretan tadi. Aku nge-X, wing, langsung abus, langsung hilang. Atau misalnya aku mau select konten gitu. Aku ngelingkaran, dia langsung kelihatan lampnya. Ini oke banget menurut aku. Jadi kita soalnya ginian tuh kayak motorik gitu loh. Jadi kalau aku dikerjain cepet-cepet tinggal shup, langsung jadi catatannya cepet banget. Terus buat temen-temen yang suka buat catatannya estetik kayak aku, di Kilo Notes kalian tuh juga bisa import fonts dan juga add gifs biar lebih nyaman dan colorful sesuai warna kita. Oh iya, terus aku ada a little bonus tip nih yang mungkin beberapa dari kalian udah lumayan tahu karena aku tuh udah pernah ngebahas tip ini di video yang lama banget. Aku tuh kalau ngafalin vocabulary selain aku storytelling, untuk menghafal kata asing itu sendiri, aku tuh mengkaitkan kata tersebut dengan hal yang aku udah familiar. Misalnya kokiri atau gajah. Kokiri itu mengingatkan aku dengan kok ke kiri, dimana kiri ya sebelah kiri. Mungkin kedengarannya absurd, tapi low key ini works banget. Selain bonus tip yang mungkin agak absurd tadi itu, aku tuh biasanya menggunakan flashcard untuk ngafalin vocab baru. Kenapa? Aku tuh pengen nyaman berbicara sehari-hari. Sedangkan in real life context, kita tuh gak mungkin kan lagi ngomong tapi mikirnya lama banget. Pasti kan kalau kita lagi ngomong langsung satset. Makanya pas aku lagi ngebangun strategi belajar dan menghafal vocab, aku tuh mastiin kalau aku tuh punya kondisi yang mirip sama real life, yaitu flashcard. Kenapa flashcard? Karena flashcard itu serba cepet kan. Karena aku udah terbiasa pressure, jadinya tuh aku mau pakai sehari-hari yang dimana langsung ngomong sama orangnya, gak bisa nungguan, itu udah terbiasa. Nah, aku buat flashcardnya gimana? Nah, di Kilo Notes ini mereka udah ada fitur flashcard guys, jadi kalian gak usah khawatir. Makanya ini menurut aku oke banget untuk belajar bahasa. Apalagi kalau kalian kayak mahasiswa yang suka banyak menghafal, itu juga menurut aku berguna banget kayak mahasiswa kedokteran. Di sini aku udah buat beberapa flashcard sih sebenarnya. Cuma basically misalnya aku ngambil referensi gitu dari sebuah website yang aku link juga nanti ya di bawah, tentang special grammar, tentang penataan subjek gimana, noun gimana, dan segala macam. Ini kan dia kan banyak ya, kayak misalnya poin-poin contohnya gimana, rumus kalimatnya gimana, dan segala macam. Dia punya kotak masing-masing. Nah, aku tuh pengen ngetes kalau misalnya kalimat ini dia strukturnya gini gimana. Nah, aku biasanya ngekelompokin ini itu dengan flashcard. And the final tip yang menurut aku ini beneran life changing, literally the most life changing tip that I've ever experienced adalah, guys, mending malu-malu sekarang daripada kalian nyesel. Jangan jaim. Oke, contohnya apa? Yang pertama itu kalau misalnya kalian lagi writing. Kalian, aku rekomendasi banget untuk rajin reach out ke guru bahasa Korea kalian buat penilaian esai kalian. Minta feedback. Feedback is the most important thing. Penataan kalimat kayak gini ini cocok nggak ya? Apa ada yang kurang nggak ya? Kira-kira bisa ditambah nggak ya? Pokoknya terus-menerus kalian bertanya. Menurut aku feedback atau mentoring itu salah satu yang paling penting. Tapi nggak semuanya itu langsung disediakan. Jadi pastiin kalian tuh harus inisiatif
berinisiatif nanya duluan dan jangan takut salah. So yeah, itulah beberapa hal yang aku bakal lakukan kalau misalnya aku bisa belajar bahasa Korea dari nol. Jadi semoga apa yang aku sharing tadi bisa bermanfaat, dan boleh banget seperti biasa sharing di kolom komentar bawah. Kalian tuh ada strategi apa sih, atau kalian tuh ada tips apa sih yang menurut kalian tuh sangat berguna, sangat works, dan pengen kalian share ke teman-teman lain biar kita sama-sama saling belajar. 지금부터 한국어 열심히 배울 거지? 배워야 돼. 열심히 배워야 돼. 지금까지 비아라였습니다. 그럼 다음 영상에 봐요. 바이바이. 안녕. 다다.